Pada video kali ini kita akan membahas permasalahan terkait kaidah pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, aturan pengisian tempat sampai pada permutasi dan kombinasi. Oke, pada permasalahan yang pertama misalkan seperti ini. Berapa susunan kata yang mungkin dapat dibuat dari kata Januari dengan syarat tidak ada huruf yang sama berdekatan? Pada permasalahan ini kita akan menyusun huruf-huruf dari kata Januari ya dengan syarat tidak ada huruf yang sama berdekatan. Kalau seandainya ini tidak ada syaratnya, berarti kita menyusun huruf-huruf ini ya. Di sini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau seandainya tidak ada syaratnya, ya tidak ada syarat huruf yang sama, ya itu tidak boleh berdekatan. Artinya kan ini 7 ya, tinggal 7 faktorial dibagi huruf yang samanya ya. Di sini ada huruf A 2 kali. Tetapi karena ada syarat huruf yang sama tidak boleh berdekatan atau tidak ada huruf yang sama berdekatan, berarti huruf A-nya ini tidak boleh jejer. Artinya kita harus memisahkan dua huruf A ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus menyusun huruf selain huruf A itu. Jadi misalkan di sini ada huruf J, huruf N, di sini huruf U, huruf R, dan huruf I. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Dari 5 huruf ini kita susun dulu. Jadi ini kita menyusun 5 huruf itu adalah 5 faktorial. Nah, sekarang huruf A. Karena huruf A-nya tidak boleh berdekatan, berarti huruf A-nya itu 1 di sini, yang kedua di sini. Atau 1 di sini, yang kedua di sini, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah tempat-tempat yang bisa diisi oleh satu huruf A. Di sini huruf A-nya ada 2, ada tempat berapa yang bisa diisi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tempat, terus yang mengisi adalah 2 huruf. Berarti 6 permutasi atau kombinasi di sini. Nah, ini kalau kita menyusun huruf A, misalkan ini A yang pertama di sini, ini A yang kedua, ini A1, A2 di sini misalkan, dengan A2 di sini, ini J, ini A1 di sini. Kita bedakan dulu. Ini susunan yang sama atau berbeda. Nah, kalau kita lihat karena sama-sama huruf A, ini mau A1 mau A2, ini tetap aja, ini juga tetap saja dipilihnya aja. Artinya ini adalah dua susunan yang sama ya. Ini termasuk susunan yang sama. Jadi cara menyusun huruf A pada tempat-tempat yang tersedia ini termasuk pada permasalahan kombinasi. Sehingga di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kombinasi 2. Ini jawabannya. Sekarang untuk permasalahan yang kedua. Seorang siswa diharuskan mengerjakan 7 dari 12 soal, tetapi soal dengan nomor genap wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil oleh siswa tersebut adalah, nah sekarang ini siswa itu harus mengerjakan 7 dari 12 soal. Sekarang ini kita tentukan dulu, ini termasuk pada permasalahan kombinasi atau permutasi. Itu ya, caranya bagaimana? Nah ini misalkan ada siswa A itu mengerjakan soal nomor 1 dan 2. Ini anggap aja mengerjakan 2 soal dulu ya, dengan mengerjakan nomor 2 dan nomor 1. Ini artinya sama atau beda ya. Nah sekarang ibaratnya kamu mengerjakan 2 nomor, yaitu nomor 1 dan nomor 2, dengan mengerjakan 2 nomor, yaitu nomor 2 dan nomor 1. Itu adalah sesuatu pilihan yang sama kan, sama-sama mengerjakan 2 soal dengan nomor 1 dan 2. Artinya ini sama ya, ini sama saja. Artinya ini masalahnya kombinasi, karena urutannya tidak diperhatikan. Nah sekarang mengerjakan 7 itu dari 12 soal, 7 dari 12 soal. Kalau seandainya tidak ada syarat ini, maka ya jawabannya 12 kombinasi 7 ya, karena kita menyusun 7 unsur dari 12 unsur itu ya. Tapi nomor genap itu
ini soalnya ya nomor 1 sampai 12 ya. Jadi nomor genap itu nomor genap adalah nomor 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Berarti ini dia sudah mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini artinya sudah mengerjakan 6 soal. Padahal dia diharuskan mengerjakan 7 soal. Berarti tersisa 1 soal. Ya. Nah, pilihannya sekarang tinggal berapa soal. Nah, karena nomor 2, 4, 6, 8, 10 dan 12 ini sudah dipilihkan karena nomor genap wajib dikerjakan. Artinya kan dari 12 soal itu nomor 2, 4, 6, 8, 10 dan 12 itu sudah tidak bisa dipilih ya, karena sudah dikerjakan. Artinya pilihannya kan tinggal nomor 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Jadi pilihannya ada 6 ya. Padahal dia harus memilih 1. Jadi memilih 1 dari 6. Sehingga jawabannya di sini adalah 6 ya, kombinasi 1. Itu ya, ini jawabannya. Nah, dia hanya mengerjakan 1 soal dari 6 pilihan ya. Jadi menyusun 1 pilihan dari 6 pilihan. 6 kombinasi 1. Ya, di sini nanti untuk perhitungan atau nilai akhirnya silahkan dihitung sendiri. Sekarang untuk soal nomor 3. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 5 orang anak. Mereka hendak berfoto bersama secara berdiri berjajar. Ada berapa kemungkinan posisi foto mereka jika ayah dan ibu terpisah di masing-masing ujung? Nah, untuk permasalahan ini, ini termasuk masalah permutasi atau kombinasi atau pengisian tempat atau faktorial ya. Jadi ini kalau ini posisi duduk. Posisi duduk itu pasti kalau misalkan si A di kiri, B di kanan, dengan B di kiri, A di kanan, ini dua hal yang berbeda ya. Dua posisi yang berbeda. Artinya ini termasuk masalah masalah permutasi itu ya. Nah, sekarang di sini ayah dan ibu terpisah di masing-masing ujung. Jadi di sini ada ayah ya, ini ayah, terus ini ada 5 orang anak, 1 2 3 4 5, ini ibu di sini. Nah, sekarang anggap aja ini anak yang pertama, anak yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Artinya 5 orang anak ini dia tidak ada ketentuan. Jadi 5 orang anak ini dia boleh berdiri berjajar secara bergantian bebas ya usungannya. Artinya ada 5 unsur yang menempati 5 tempat. Berarti di sini adalah 5 faktorial. Ya, ada 5 unsur menempati 5 tempat, 5 faktorial. Kita menggunakan aturan atau penurunan dari sifat permutasi yang pertama. Sekarang di sini ayah dan ibu itu kan ayahnya bisa di sini, ibunya bisa di sini, atau bisa juga ibu juga bisa di sini ya, ayah juga bisa di sini. Karena tidak ada ketentuan ayah di sebelah kiri atau kanan. Yang penting ayah dan ibu terpisah di masing-masing ujung. Tadi di sini kemungkinannya ada 2 ya, jadi dikali 2. Nah, ini hasilnya. Sekarang untuk permasalahan yang keempat, soal yang keempat, dari 7 manik-manik berbeda ya, warnanya berbeda di sini akan dirangkai menjadi sebuah kalung. Ada berapa macam kalung yang mungkin dibuat? Nah, sekarang ini ya, ini manik-manik, ada catatannya di sini, manik-manik dapat dipasang bolak-balik. Sekarang gini, karena ini manik-manik, jadi kalung kan bentuknya ya, mau dia mau melingkar, mau dia mau lonjong, artinya dia memutar ini ya, seperti ini. Artinya di sini misalkan ini manik-manik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Artinya susunan manik-manik ini dia pasti disusun secara melingkar. Jadi ini termasuk dalam permasalahan permutasi siklis itu ya. Nah, dia melingkar walaupun di sini tidak ada atau tidak disebutkan bahwa dia disusun secara melingkar, tapi dia dibuat sebuah kalung.
ini otomatis ya. Sekarang ada berapa manik-manik? Ada 7 ya. Ingat permutasi simplis itu n-1, berarti 7 dikurangi 1 faktorial. Karena ini adalah manik-manik yang dapat dipasang bolak-balik, artinya gini. Jadi misalnya kalau saya punya susunan seperti ini, coba perhatikan. Ini kan ada susunan merah, biru, anggap aja ini jingga, hijau, kuning, dan ungu gitu ya. Nah, susunan ini kalau saya balik, artinya ini kan sebuah kalung ya. Karena sebuah kalung kan bisa saya balik gitu ya. Saya balik, dia akan menjadi susunan yang biru, merah, di sini ungu, di sini kuning, hijau, jingga. Kalau kita lihat, kita bandingkan, ini sekilas ini adalah dua susunan yang berbeda, padahal ini adalah susunan yang sama, gitu ya. Karena ini didapat dari susunan yang pertama ini hanya saya balik saja, gitu. Jadi untuk manik-manik yang dapat dipasang bolak-balik atau untuk permasalahan yang dia bisa dipasang bolak-balik, maka rumus permutasi siklisnya itu ada modifikasinya. Permutasi siklisnya yang semula itu n-1 faktorial, karena dia bisa dibolak-balik, artinya dia akan terbagi menjadi 2 lagi, makanya ini adalah setengah. Ini rumusnya. Sehingga untuk kasus nomor 4 ini, karena ada 7 manik-manik yang berbeda yang akan dirangkai menjadi sebuah kalung, maka jumlah macam kalungnya itu adalah setengah dikali 7 dikurangi 1 faktorial. Pada permasalahan yang kelima atau soal yang kelima, jika terdapat 5 buah titik di mana tidak ada 3 titik yang terletak dalam sebuah garis, ada berapa garis yang dapat terbentuk dari titik-titik tersebut? Nah, sekarang ini di sini kamu harus memahami dulu apa kalimat tidak ada 3 titik yang terletak dalam sebuah garis ya. Nah, sekarang kita pahami dulu 3 titik segaris itu maksudnya seperti apa ya. 3 titik segaris itu seperti ini. 3 titik segaris itu maksudnya, misalkan saya punya sebuah garis, dalam sebuah garis ini ya, dia melalui 3 buah titik. Misalkan A, B, C dia terletak dalam sebuah garis. Ini yang dimaksud dengan 3 titik segaris. Titik A, B, dan C terletak pada sebuah garis. Kita baca garis ini. Ya. Nah, sekarang karena di sini tidak ada 3 titik yang terletak dalam sebuah garis, berarti 5 titik yang dimaksud itu ya, 5 titik misalnya A, B, C, D, dan E itu tidak ada ya 3 titik yang dalam satu garis. Jadi misalkan ini A, ini B, kalau dibuat sebuah garis di sini nggak boleh ada titik C. Titik C nya misalnya di sini ya, titik D nya misalkan di sini, E nya misalkan di sini. Nah, di sini kan 5 titik ini dia tidak ada yang terletak dalam sebuah garis. Nah, sekarang kita tentukan dulu, ini termasuk masalah permutasi atau kombinasi. Ingat, sebuah garis itu bisa terbentuk cukup dengan 2 buah titik ya. Jadi sebuah garis itu dapat terbentuk dengan menghubungkan dua buah titik ya. Jadi sebuah garis itu dapat terbentuk dengan menghubungkan 2 buah titik. Nah, sekarang tadi kita belum menentukan apakah ini termasuk masalah permutasi atau kombinasi. Jadi misalkan saya membuat garis G, ini contoh garis ya, atau garis L misalkan ya. Di sini melalui titik A dan titik B ya, ini. Nah, garis L ini kan dia dibentuk dari titik A dengan titik B yang ditarik dari sebuah garis. Kalau saya balik penyebutannya, garis L ini saya bentuk dari menghubungkan titik B dengan titik A. Apakah hasil garisnya sama?
ternyata kan sama gitu kan ya. Itu hanya masalah penyebutan. Jadi misalkan ini A kamu hubungkan dengan B kamu hubungkan dengan A, itu kan sama saja gitu ya. Artinya garis AB dengan garis BA ini adalah ya satu garis saja. Nah ini karena berarti urutannya tidak diperhatikan, jadi masalah ini termasuk masalah kombinasi ya. Ini masalah kombinasi. Nah, sekarang kita menyusun atau ada berapa garis yang dapat terbentuk. Nah di sini sekarang ada berapa garis yang dapat terbentuk. Nah ingat, dari sebuah garis dapat dibentuk dengan menghubungkan dua buah titik. Jadi kita mencari kombinasi dari dua titik itu. Dari berapa titik? 5. Berarti ini adalah 5 kombinasi 2. Ini jawabannya. Itu ya. Sekarang untuk soal nomor 6. Dalam sebuah permainan kartu bridge, jumlah kemungkinan mendapatkan 5 kartu dengan jenis yang sama. Ini kartu bridge ya. Ingat, kartu bridge itu jumlahnya ada 52 kartu. Dari 52 kartu ini dia dibagi menjadi 4 jenis ya. Anggap saja hati ya. Terus ada keriting. Terus ada skop dan juga ada kotak gitu ya, atau wajik. Nah, anggap aja seperti itu. Berarti di sini masing-masing 13 kartu. Masing-masing ada 13 kartu untuk jenis yang sama ya. Pertamanya kita harus identifikasi dulu ini termasuk dalam permasalahan permutasi atau kombinasi. Nah, kita simulasikan aja. Misalkan kamu mendapatkan kartu as dan kartu king ya. Dengan kamu mendapatkan kartu king ya, kartu king dan as, itu kartu yang kamu dapatkan sama atau beda ya. Ternyata kartu yang kamu dapatkan adalah sama. Berarti ini susunan yang sama, susunan sama. Artinya permasalahan di sini termasuk dalam permasalahan kombinasi itu ya. Itu untuk identifikasi dia termasuk permutasi atau kombinasi dulu. Karena kita harus mengkombinasikan 5 kartu dari totalnya ada 13 kartu karena jenisnya yang sama. Berarti kan di sini 13 kombinasi 5. Karena jenis yang sama itu kan tidak hanya hati kan, ada 4 jenis, bisa keriting, bisa skop, bisa wajik. Berarti ini tinggal kita kalikan 4. Karena 13 kartu ini untuk satu jenis. Padahal total jenis dalam kartu bridge itu ada 4 jenis kartu ya. Jadi jumlah kemungkinan mendapatkan 5 kartu dengan jenis yang sama adalah 4 kali 13 kombinasi 5. Oke, langsung saja kita bahas untuk yang A, bilangan ganjil ya. Ini ada ribuan, berarti 4 digit. Ingat, bilangan ganjil itu ciri-cirinya adalah angka terakhirnya ganjil. Jadi di sini yang mungkin hanya angka 3, 7 atau 9. Jadi di sini ada 3 kemungkinan ya. Ingat, di video-video sebelumnya juga saya selalu menulisnya seperti ini ya. Jadi yang angka di dalam kotak itu semua kemungkinannya, yang di bawah ini adalah banyaknya kemungkinannya. Jadi nanti yang kita hitung di bawah bukan di sini ya. Berarti ini 3 kemungkinan. Sekarang angka yang depan, nah ini karena mensyaratkan bilangannya harus ribuan, berarti angka 0 tidak mungkin di sini ya. Berarti angka 0 nggak boleh. Berarti tinggal 2, 3, 4, 6, 7, 9. Jadi ada 6 kemungkinan yang bisa mengisi di sini. Tetapi karena satu angka sudah dipakai di terakhir, di digit terakhir, berarti di sini tinggal 5 kemungkinan, gitu ya. Nah, sekarang di sini ini 0 sudah boleh. Berarti dari 7 kemungkinan ini sudah dipakai 2, depan sama belakang. Berarti tinggal 5 ya. Nah, berarti di sini tinggal 4. Nah, ini tinggal dikalikan semua, nanti hasilnya adalah berapa ini? 12 dikali 25. 300 bilangan gitu ya. Karena kita akan membahas untuk soal yang B.
bilangan genap lebih dari 3000 gitu ya. Kita bikin kotak sama seperti yang kasus soal yang A tadi. Nah, di sini lihat perbedaannya ya. Sekarang karena mensyaratkan bilangannya harus genap dan lebih dari 3000, artinya poin pentingnya adalah di digit terakhir untuk yang genapnya dan digit yang pertama untuk dia lebih dari 3000. Jadi misalkan gini, karena dia bilangan genap kan dia bisa angka 0, 2, 4 atau 6 itu ya. Jadi di sini ada 4 kemungkinan. Tetapi perhatikan di sini, kalau misalnya saya pilih angka 0, jadi di sini misalkan saya pilih angka 0 ini, angka 0 yang saya pilih, maka digit pertama ini bisa kita isi angka 3 karena dia lebih dari 3000 ya, atau angka 4 atau angka 6 atau 7 atau 9. Jadi ada 5 kemungkinan. Kalau misalkan di sini saya memilihnya angka 4, maka di sini angka 4 tidak bisa. Ya, jadi hanya 4 kemungkinan. Kan berbeda dengan yang tadi kalau kita memilihnya untuk digit terakhirnya angka 0 gitu ya. Jadi maka ini tidak bisa kita jadikan satu, artinya harus kita pecah. Nah, kita mecahnya boleh satu-satu di angka ini atau boleh juga menjadi 2 kategori. Karena ini lebih dari 3000, berarti kan yang angka yang di bawah 3 untuk yang kasus digit terakhir bilangan genap kan bisa 0 atau 2. Artinya ini cukup kita pisah menjadi 2 kemungkinan itu ya. Jadi di sini kalau digit genap terakhirnya itu 0 atau 2, maka di digit pertama di sini boleh 3 atau 4 atau 6 atau 7 atau 9. Artinya di sini ada 5 kemungkinan. Di sini ada 2 kemungkinan ya. Untuk digit yang kedua dan ketiga di sini bebas karena digitnya harus berbeda. Maka ya sudah dari berapa digit di sini, dari 7 digit sudah dipakai 2 digit. Tadi ini tinggal 5 dan di digit yang ketiga tinggal 4. Nah, di sini nanti ini ada 200 bilangan. Sekarang untuk kemungkinan digit terakhirnya yang angkanya lebih dari 3, berarti kan yang mungkin hanya 4 atau 6 itu ya. Ini ada 2 kemungkinan. Nah, karena digit 4 dan 6 ini sudah kita pakai digit terakhir, maka di digit pertama ini tidak boleh angka 4 atau tidak boleh angka 6. Artinya dari 5 kemungkinan ini sudah berkurang 1. Jadi ini hanya 4 kemungkinan yang tersisa. Untuk digit kedua dan ketiga sama ya, sehingga ini totalnya kalau kita kalikan semua ada 160 bilangan, sehingga totalnya nggak kita jumlahkan karena ini pilihan ya, ada 360 bilangan.